Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak Ustadz sekaliannya, harap kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan permudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi kali ini yaitu tentang keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Maka daripada itu, anak-anak Ustadz silakan simak cerita Nabi Idris alaihi salam dan pahami semua ceritanya. Selamat menonton. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuk. Guru utamanya adalah Nabi Syis alaihissalam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya yang sangat besar. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang liar. Setelah menjinakannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan Nabi Idris alaihissalam yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari keturunan Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris alaihissalam yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari keturunan Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihissalam dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lalu pergi menuju ke sebuah bukit
dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris alaihissalam segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam." Namun, setelah diperingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam, kaum keturunan Qabil justru menjadi sangat marah. Mereka menantang Nabi Idris alaihissalam untuk berperang. Maka Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan untuk menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam juga menjadi seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah berani sehingga mendapatkan julukan As'adul Us'ud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Idris alaihissalam beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Oke, anak Ustaz, setelah kita menyimak video tadi, maka dapat kita pahami Nabi Idris adalah seorang yang tekun dalam belajar, dan juga Nabi Idris orang yang pertama menggunakan pena dan sebagainya. Oke, anak Ustadz, itulah kesimpulan video kita pada kali ini. Sebelum saya menutup, langkah baiknya kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.